ternyata yang berdua Pulung ya. Kak Pulung. Salah kan? Iya salah. Kan aku udah bilang kalau bukan Loyo berarti aku nggak benar. Oh iya. Gitu. Berarti benar Kagura yang gitu. Kagura udah di pick 47 kali. Win rate-nya 40%. Enggak begitu bagus ya. Nah, Tapi nggak apa-apa. Oke Masih lah, menjadi berarti masih 20 tinggal- kali. masih tinggal Lunok sih. Dengan pick yang sudah di Grok? Grok kah turun? Dual charge Seluduk. Enggak sih. Seluduk Grok? memang. Dia kalau mau nyeruduk, nutupin jalan. Wah, Granger oke, benar. Beneran Grok Oke, loh. beneran Grok. Wow. Granger dan juga ada Rafaela. Oke. Tinggal nentuin aja arahnya salah apa enggak. Sekali salah arah nih untuk Rhapsody-nya, kelar udah hidup si Granger. Iya, mungkin kalau misalkan kita lihat dari damage outputnya Granger mungkin Nah. bisa dibilang lebih sakit daripada Bruno, Nih, tapi Retri mana nih? Ayo. Sabar, Retri. Iya, berarti belum ya? Reti mana nih Retri ya, belum terlihat nih sejauh ini nih dari arah Kisena tuh mana tuh. Dekitron juga belum nih. Oke, dah itu dia. Granger sih tapi Retri. Retrinya Granger harusnya. Sabar, hati Nah, itu dia. Switch, Bruno, swap dulu. Retri Kak oke, Pulung. Dan juga Grangernya Granger. Jadi Retrinya ada Granger dan sudah ada juga Mincitar. Welcome in Dari Sitar, arah King's Call. King's Calling yang nggak bisa bikin orang ngedes kemana-mana. Iya. Waduh. Sebuah pemilihan dari arah Kisena. Itulah 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing tim. Jadi buat teman-teman semua, ini dia waktunya kita akan menonton bagaimana game ketiga, siapakah yang akan memenangkan dengan skor akhir 2-1. Maksimal 1 poin yang udah akan mereka dapatkan, setidaknya itu bisa membantu dan mendongkrak posisi yang ada di Little Board sementara. Siapapun pemenangnya pokoknya minumnya harus tetap fruity aja. Sudah pasti ya, siapapun yang Jelas. menang minumnya tetap harus fruity. Ya, nggak pakai apa ya namanya ya, tawar-tawar lagi. Iya, Nggak bisa ditawar. Capsi saja kita langsung masuk ke dalam game penentuan antara kedua tim ini. Bigetron yang sedang diambang tidak masuk playoff. Ini butuh poin ini karena sangat tipis sih sebenarnya. Iya, sangat Mereka di tipis. posisi yang ke-11. Jadi begitu pula dengan RRQ nggak akan mau memberikan poin satu pun untuk lawannya. Di sisi lain di area atas sudah bertemu di area bawah pula. Dan di tengah ini 3 lawan 3. Ada 6 player. Sudah bisa depan satu sama lain. RRQ terlihat lebih galak. Mereka udah mengusir mundur terlebih dahulu. Dari Little Wanderer pun sudah didapatkan oleh tim RRQ. Iya, bahkan ke arah Grok aja, Soul Bloom-nya sesakit itu loh. Padahal Race Boy adalah seorang tank dengan Groknya. Cuma power net langsung dikeluarkan. Immune untuk sekarang, siapapun belum ada yang digah. Wow, Sorizo-nya baik banget. Gak apa-apa dirinya berkorban, yang penting dia udah berhasil untuk mendapatkan ke arah Blaze-nya. Ya, itu jackpot sih. Jackpot untuk Sorizo yang ngedapetin 1 poin kill yang sangat berarti. Iya. Dan itu rotasi yang gak disangka oleh tim RRQ. Yap. Siapa yang ngira tiba-tiba baru level 2 ada yang jalan ke tengah-tengah. Langsung situ deh ya. Dan walaupun Sorizo tumbang benar-benar worth it banget sih untuk motong waktunya seorang Blaze untuk jungling. Oke. Dibandingkan dengan Cardo yang dari tadi udah jungling enak banget dan mencetak Oh, level 4. satu pelurunya belum ada yang terkena, bahkan satu peluru terakhir dari Dead Sonatanya. Damage terkuat dari ultimate-nya nggak mengenai ke arah siapa. Dicolok nggak kena. Sorizo-nya masih bisa melakukan dash kanan kiri depan belakang atas bawah bebas pokoknya. Ya. Ini dibayar lah ya. Ah, Ngalor ngidul, ngetan kulon. Ngalor ngidul. Dari tim BTR juga udah mulai jalan-jalan. Nih Cardo akan di BBC tadi Ini Benedetta-nya bandel banget roamingnya. Naik ke area Asli. atas, di proxy, di tengah-tengah, di cut minion dari tim RRQ. Sky dan juga Yami langsung merespon begitu dengan blast surprise sudah bertemu langsung. Jadi teman-teman tim Bigetron dan juga tim RRQ. Sorizo udah sangat low. Itu udah dengan Resboy maju ke area depan Blast mendapatkan 1 poin killnya atas Resboy. tapi Rhapsody tapi terkena. Kaguranya berhasil untuk mengeluarkan ini over. Untungnya belum ada damage yang begitu menyakitkan. Jet Sonata, Turtle berhasil diambil, tapi udah dicolong, udah berhasil ditarik. Gamora mau pergi kemana kamu deh? Langsung ditabrakkan aja begitu ya dengan Falling Star Moon. Lompat ke bagian depan, nggak
nggak bisa dilanjutin karena cukup berbahaya. Terlalu terlambat dari Simba untuk merespon apa yang dilakukan oleh tim RRQ. Bigetron di sisi lain, Resboy belum mendapatkan level 4, begitu pula dengan Gamora. Dari segi level kedua supportnya agak sedikit terlibat dari RRQ, sehingga RRQ sudah siap untuk melakukan perang terlebih dahulu. Tapi King's Calling dari atas, sudah dibuka Resboy lagi dan lagi, baru hidup udah mati lagi, layarnya langsung abu-abu. Iya, abu-abu terus Resboy. Layarnya Boy, langsung ke abu-abu. Tapi Cardo di bagian tengah juga masih menghilangkan satu wave minion di bagian atas sana. Sepertinya outer turret ini akan tumbang sesaat lagi. Minimal seluruh shieldnya ini udah akan langsung dibabat habis oleh Bruno di bagian tengah. What? Cardonya menjadi korban dari Warlord. Baik banget. Sementara Sorizo masih berusaha untuk mempertahankan. Dilempar lagi, ditendang lagi boleh. Sakit banget, udah mulai berasa. Blast dan juga teman-teman dari Arkisena, mereka mulai mengamuk, mereka mulai menguasai pertandingan Ini ini. ngeri banget sih. Salah posisi dikit ketarik King's Glory, Espirov. Iya. Dan ini kayak bisa jadi inisiasi dari tim RRQ. Terus-terusan berjalan, pressure-nya abis-abisan. Belum menit salah di satu turret udah hilang di area atas. Iya, dengan posisi seperti ini pelan menelan ini bisa snowballing loh dari tim RRQ, karena perbedaan gold aja sudah 3.000. Dari turret sudah kurang 1, ditambah lagi gold yang utuh tadi juga diambil. Nah ini dah, ini Oh, overtone-nya loh, connect loh. lagi. Wildcard ditabrakin dengan Sky-nya. Untung dari Resboy masih bisa selamat untuk bisa pulang ke arah base turretnya. Ya, menit keempat, belum menit yang kelima, tapi dari menitannya, dari naturnya udah sampai berbeda. Unstoppable Force dikeluarkan ke arah Simba. Simba pun tumbang, teman-temannya terlalu jauh. Tak ada yang bisa membantu rotasi dari tim RRQ. Terus-terusan memberikan pressure ke area jungle. Tim Bigetron lebih harus berhati-hati. Battle Iya. Fantasi juga tadi barengan dibeli sama Soso dan juga Yami, yang menandakan kalau sekalinya mereka geng itu bakal keluar damage yang sakit banget. Jadi dari Bigetron Bravo harus hati-hati dengan kedua player tersebut. Kalau enggak ya udah antara Gamora ataupun Cardonya sekali hit sama mereka bisa aja langsung deras banget, darahnya bocor. Ya. Ini harus diperhatikan pula. Dan ini RRQ sih ngegeragas banget di area bawah. Blast cuma bermodalkan Soso. Lalu Sky yang udah datang juga. Pede aja. Nge-push. Dan tim Bigetron mereka lebih ke arah. Cus, iya. Oke, kita mirroring apapun yang dilakukan oleh RRQ. Tapi menurut aku kurang worth it karena yang di atas baru top lane pertama. Ini kalau kita lihat dari RRQ, dia udah mulai di auto turret sebelum inhibitor turret. Jadi pertukaran tier pertama dan tier kedua itu bukan Iya. hal yang baik. Perlindungannya semakin dikikis lagi dari tim Bigetron di area tengah. Sorizo bertemu dengan Warlord, masih bisa kabur ke kanan ke kiri. Di sisi lain ada Raizbo yang berhasil ditumbangkan. Cardo pun mendapatkan Warlord. Itu lihat dong di bottomnya dong, blastnya. Blastnya enak Enak banget, Bahkan untuk nge-split kali ini aja. Sorizo-nya pun pergi lagi ke arah yang berbeda. Dapat. Mereka baru sadar. Dan Oh juga my God. Blastnya tertinggal di bagian belakang. Hilang sudah akan ada execute. Dan juga Phantom Slash untuk bisa mendapatkan ke arah Blastnya. Oh. Tapi itu pertukaran yang menurutku Kurang, luar ya. biasa sih. Luar biasa iya, sih Oke harusnya. sih, dari satu RRQ oke inhibitor dengan banget. satu itu bagus banget. Iya. Gimana ya? Tadi juga udah mulai perih banget dan Bruno dari seorang Blast dan udah mulai Lanjut lagi, King's Calling dikeluarkan. Yami hanya mencoba untuk menyelamatkan teman-temannya, mereka tahu tanpa adanya Blast, damage dealer terbesar mereka bener. gak Iya. ada. Itu kecil kemungkinan mereka bisa memenangkan peperangan yang Bigetron. Mereka udah siap, 5 playernya. Iya, gagal ketarik tapi berhasil mendapatkan purple buff tersebut Bude ya. Itu Kan niatnya dia. mungkin narik kali ya. Mungkin Tapi ya. ternyata berhasil kecolong loh. Goreng. Luar biasa Min Sitar, mantap. Bisa gitu ya, Mi ditungguin dari luar. Udah dipasangin padahal tadi bariernya. Ya ampun, Cuman masih ini ada untuk utusan. Bigetron Bravo karena udah jebolnya yang ada di bottom lane, tanggal di bottom lane ini jadi PR banget karena Betul. super minion gak akan ada apa-apanya lawan minion yang dipunyai oleh Bigetron. Iya, dua orang di bagian bawah udah mulai melakukan rotasi ke bagian atas untuk bisa mendapatkan turtle-nya. Ya, turtle-nya ternyata diberikan begitu aja. Sky masih bisa mengelak. Cyclone Eagle nabrak ke bagian depan. Yami, siapakah dari kerumunan orang tersebut yang akan menjadi korbannya? Cardo. Rungel Flicker ke bagian depan, baik banget. Udah ada King's Call juga langsung dikeluarkan. Menghilang satu orang dan itu adalah Cardo. Iya, yang ditarik itu jackpot. RRQ semakin percaya diri untuk menghabisi semua turret yang ada. Dia buat what? Damage sangat besar dikeluarkan oleh Blast. Dia mendapatkan 1 poin kill. Ini cuma sekarang langsung dari Resboy yang mencoba untuk ke arah lini belakang pun gagal. 3 members hilang. RRQ Sena mengamuk. Simba tinggal 1 bar HP lagi tersisa. RRQ cukup di sini. Mereka mulai ngeriset lagi, lebih berfokus.
ke arah turret di luar. Wah ini jackpot banget sih Bude. Wah, waduh gimana? Dari segerombolan orang yang lewat tepat di depan dari Minsitar, sekalinya narik, Cardo yang dapet. Ya udah dimasukin dengan dikeluarkan King's Call, dia pun gak bisa kemana-mana lagi, hanya bisa berjalan kaki, menjadi korban, dan itu menjadi hal yang sangat-sangat worth it banget. Itu Blaze tadi sesakit itu belum ada Berserker Fury ya, baru ada Endless Battle gitu loh. Apalagi kalau misalkan dia udah ada Endless Battle dan snowballing yang dilakukan ini bener-bener bagus banget dari early game. Apalagi kalau kita ngeliat Warlord-nya, walaupun itemnya baru Clock Out biasanya Jungle Lighten Trankeon, di atas kertas karyanya udah bagus banget dengan 5 kill 1 death dan juga 1 assist, dan membuktikan kalau Warlord bener-bener efektif untuk membantu timnya dalam team fight. Wah ini untuk Minsitarnya menggunakan Heptasis loh. Jadi Heptasis yang dia gunakan nih asik-asik juga nih itemnya. Boleh. Siapa yang akan dilempar? Ternyata masih gagal untuk bisa melempar ke arah satu orang, tapi Sorizonya harus pulang. Sementara bola masih mantul-mantul. Buset, berasa banget kena pinggang, perut udah mulai sesak napas. Beberapa player di Bigetron Bravo. Dari sekarang masuk bagaimana? Holy Baptism tadi dikeluarkan. Kena langsung ke arah satu orang. Masih terstun. Untungnya masih bisa pergi. Udah ada satu King's Call yang dikeluarkan begitu aja, dan Resboy pun menjadi korbannya. Sementara Simba harus merasakan bagaimana fight-nya, damage. Sky-nya pun harus menghilang karena udah gak bisa lagi memaksakan ataupun menerima damage yang begitu menyakitkan dari player Bigetron Bravo. Coba mendefense sekuat tenaga dari tim Bigetron, mengusir mundur dari tim RRQ Sena. Bigetron berhasil untuk mendefense 2 inhibitor yang mereka miliki. Dan ini ngeliat bahwa kemampuan mereka di atas base itu sangat kuat. A Blast sisi lain sangat penting diri Gamoranya hanya dengan 3 hit, tapi masih bisa kabur dengan healing dia miliki. Ya ampun, tapi Blast-nya cukup offside. Sendirian aja nggak bisa lagi. Offside banget Blast-nya. Overconfident dari seorang Blast di area bottom lane ketika teman-temannya udah nggak ada semua. Semuanya lagi balik, lagi ngeriset. Atau ada masalah kah? Oh nggak, lagi recall. Jadi kita ngeliat kalau ada gerakan yang mungkin agak sia-sia dari Blast di area bottom lane. Mencoba menahan sendirian di saat teman-temannya udah balik ke belakang. Iya loh, bahkan dia hanya punya sliding tackle gitu loh untuk bisa, ataupun skill escape-nya. Dia hanya membawa retribution, gak ada flicker ataupun hal yang lain. Gak ada lagi yang bisa membantu dia untuk kabur. Sementara itu untuk Lord kali ini udah mulai dicolek. Udah ada satu soul belum juga yang langsung dikeluarkan begitu aja. Soso di bagian belakang tetap melindungi, tapi Sorizonya langsung hadir. King's Call kali ini bisa menutupi ataupun mengurung beberapa player dimiliki. Dan juga Resboy menjadi korban untuk kesekian kalinya. Kagura menjadi korban juga. King's Call yang tadi udah dikeluarkan oleh Minsitar. Minsitarnya pun udah langsung menghilang. Lordnya berhasil diamankan oleh Sorizo. Double kill diambil oleh Soso, tapi Lordnya nggak berhasil mereka amankan. Iya, kalau menurut aku ini udah mulai ada turning point ya, atau mungkin bisa dibilang banting setir dari tim Bigetron tadi, karena menurut aku kesalahan Blaze yang dimana kalau misalkan tadi Blaze nggak tumbang, dia bisa aja mengkonteskan hal tersebut dan memberikan damage yang lumayan besar gitu loh. Oke lah, damage masih ada dari Warlord, cuman damage dari Warlord pun itu hanya untuk mencicil sifatnya, bukan untuk mengeksekusi player-player dari tim Bigetron. Itu ada tugasnya Blaze sih kalau untuk mengeksekusi. Ya, tiba-tiba saja terambil di sini dari Lordnya, tapi bisa diamankan kan sangat cepat dari tim RRQ Sena. Bigetron pun mengawal Lordnya yang tinggal 1 bar HP aja dan mau di-cut oleh Resboy. Juga ada depan Blast menjadi sangat berbahaya. Dia dihabisi, semua resource skill dikeluarkan untuk menembakkan Blast yang positioningnya terlalu depan. Ini apa yang terjadi dengan Blast? Nggak bisa terlalu over kayak begini gitu untuk jalur rotasi ataupun sebuah hal yang dia lakukan. Sangat-sangat berbahaya. Udah 2 kali terkena untuk kali ini loh. Sayang banget. Sementara ada sebuah tekanan yang harus mereka hadapin, di mana untuk RRQ Sena udah mulai langsung digeber aja oleh Bigetron Bravo. Karena mengingat tadi di early sama mid juga Blaze susah banget ketangkep kan tadi kan, walaupun ada war seperti apa juga Blaze juga nyantai aja, udah nendang bola. Mungkin itu adalah kesalahan yang disadari oleh Bigetron Bravo, dan akhirnya Resboy mencoba untuk menghalangi pergerakan dari Blaze dan menghasilkan pada dia jadi tumbang. Resboy enak banget, dia punya power of nether. Pergerakannya jauh lebih cepat gitu loh. Dia bisa langsung memotong pergerakan yang dimiliki oleh Bruno. Sementara purple buff-nya diambil oleh BTR Cardo. Cardo langsung mengarah lagi ke orange buff. Nih Lord juga hanya tinggal ditunggu aja. Tapi dari goldnya mereka nggak berbanding jauh antara Granger dan juga Bruno. Iya, tapi kalau kita lihat ya dari Brunonya sendiri yang dipakai sama Blaze ini sebenarnya tinggal satu lagi sih yang kurang, Wind Talker. Tapi kalau misalkan dibandingkan kayak gini WON sih enaknya. WON ya. Kalau kayak begini mendingan WON deh dia. Karena dia tadi juga
dia kalau dengan pola permainan yang Iya, dia mau iya, iya. maju-maju begini ya, mending dia Ngegas ya, bawa Bro. WON deh. Dia butuh Iya. perlindungan sih. Dia betul-betul perlindungan untuk dirinya sendiri dan ngelihat game ini ke Drake lumayan ke belakang ya, di mana Iya. Arki seharusnya bisa menangin Bisa mungkin. menang nih Bude. Cuma dengan beberapa minor mistake sebenarnya ngebikin Bigetron bisa bernapas lega, mereka Iya. bisa farming lagi, Cuman kalau dilihat mengontrol kembali permainannya dan ejector dikeluarkan dari Sorizo-nya, berusaha untuk kabur-kaburan saja. Warlord sudah sigap di area belakang. Kalau ketangkap lagi. Tapi apakah kalian Resboy-nya. sadar bahwa Bigetron berada di area bawah? King Sol dikeluarkan my God. blast tertangkap. Yami pun harus saja mencari korban selanjutnya dan ditabrak. Ditutup jalannya dengan adanya barit yang dikeluarkan oleh Resboy. Yami masih bisa survive tapi blast. Jackpot yang didapatkan oleh tim Bigetron akan membawa napas segar bagi tim Bigetron untuk mengamankan inhibitor mungkin karena wave minion sudah akan masuk di area mid lane. Akankah RRQ bisa melawan defense ini maju ke area depan dengan adanya Falling Star pun Simba mendapatkan Warlord di sini, tapi di area tengah inhibitor akan langsung dihancurkan. Bigetron gak mau kasih napas untuk tim RRQ. Yap, ini dia. Satu inhibitor turret lagi, udah hancur. Sorizo-nya semakin liar ngedes sana sini. Sementara itu Sky ke bagian belakang, udah ada King Skull juga. Siapa pun yang tarik ternyata nggak ada yang kena. Itu Sorizo malah masuk ke dalam lingkaran yang udah dibuat. Sementara itu udah ada Falling Star Moon. Sakit banget dilompati, untungnya masih bisa kabur dan Ararki Sena masih bisa bertahan. Udah kalau kayak gini Wow. sih Ini- untuk apa ya? Ini game akan langsung berlangsung cukup lama kan Iya, kita sedang melihat benar, dari benar. keduanya sama-sama gontok-gontokan dan Lord juga akan hadir. Mungkin akan menjadi saksi bagi kedua tim yang memperebutkan Lord, tapi wise choice-nya adalah atau keputusan yang bijak ketika mau ingin melawan Lord, mereka harus melakukan pick off terlebih dahulu. Yap. Itu kalau mau mereka aman untuk mendapatkan Lord-nya. Yang pastinya siapapun yang dapetin Lord setelah ini akan memiliki banyak banget advantage. Iya, dan kalau menurut aku sih match ini benar-benar bergantung banget sama Bruno-nya Blaze ya, karena kuncinya tuh di situ. Kalau misalkan Bigetron sudah menumbangkan sarang, Blaze damage-nya kurang. Tapi kalau misalkan Yes. Tapi Ini tengok dia. sekarang di sini dari tim Bigetron mereka udah langsung menginisiasi ke area Lord di saat tim RRQ udah langsung merespon juga Resboy sebagai frontliner. Soso di area belakang maju ke area depan, terlalu sekarat. Gamora memilih untuk mundur ke area depan. Blast-nya terkenal lagi Bude, tapi Cardo bisakah dia kabur? Udah meluangkan Rhapsody. Ejector mungkin saat lagi akan bisa digunakan. Sebenarnya itu Cardo sampai kabur ke bagian belakang, bisa menggocek ke arah payung, dilemparkan, ketarik. Baik banget yang dilakukan oleh Min Sitar. Sebuah tebakan yang begitu sempurna. Sementara Soso mau kabur kemana lagi? Sedikit lagi SP tersisa. Adi jogetin lagi. Yap, Sosonya pun berhasil Dua didapatkan. untuk Sementara dua. itu oke, sedikit lagi Sorizo-nya Bude, dan dia pun berhasil kabur. Yes, Wow. ini 2 untuk 2 pertukarannya masih berlanjut. Sorizo begitu sekarat tapi dia masih mau lebih mencoba untuk melakukan sesuatu. Perhitungan yang sangat tidak tepat. Wah, Execute-nya wah, padahal sampai nggak sempat dipencet dan itu masih terlalu tebel banget dari Sky dan Iya. juga Yami. Wah, ini panjang banget Gambling fight-nya loh. banget sih tadi Sorizo itu, teman-teman, Hatta. berjudi itu tidak baik ya. Nggak, itu gambling yang kayak oke, aku darah segini mungkin kalau bisa ngedapetin poin itu bakal bagus banget, itu Iya. almost wipe out. Cuma sekarang tim RRQ punya kesempatan yang sangat besar untuk mengamankan Lordnya dengan tanpa ada Sorizo. Cardo yang baru hidup pun akan sangat terlambat kalau dia baru jalan. Ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik untuk tim RRQ. Resboy mencoba untuk melawan gangguannya di area belakangnya. Lord berhasil diamankan oleh tim RRQ. Begitu pula dengan bonus skill atas Resboy. Wow, Lordnya berhasil diambil oleh Ararki Sena, walaupun mungkin tadi Retria dimiliki oleh Blaze, tapi ternyata untuk kali ini Yamilah yang mengamankan ke arah Lordnya. Ini mungkin masih ada 2 inhibitor turret, tapi Lordnya akan menyerang dari bagian bottom lane-nya. Akan menjadi sebuah PR lagi kemungkinan untuk kali ini. Inhibitor turret akan gundul sih Bude, kalaupun base turretnya masih bisa dipertahankan ya. Gembelengan. Artinya apa? Ya kok gundul. Soso no botak no gundul Iya ya. juga. Tapi ini siapa yang akan gundul terlebih dahulu dari inhibitor, sama-sama punya satu inhibitor dari RRQ tapi mereka dengan bantuan Lord. Gimana cara ngedefense dari tim Bigetron ini? kalau dari Bigetron, kalau menurut aku ya dari Cardo-nya harus lebih presisi lagi menggunakan Death Sonata dan juga Rhapsody-nya, karena kalau kita lihat dari satu skill aja baru 2 dan itu berbanding jauh banget. Lordnya udah Lordnya. masuk ke dalam base sekali sambit. Itu
satu base bisa langsung sekarat. Cuma dari tim Gatron sekuat tenaga untuk melakukan push mundur sampai RRQ. Simbanya udah tumbang terlebih dahulu. Soso dia berhasil ngezoning semua member dari tim Bigatron. Lord masuk ke dalam base dari tim Bigatron bersama dengan tim RRQ. 4 masih survive mencoba sekuat tenaga. Gamora juga hilang. Sorizo berusaha sekuat tenaga untuk ke-clearing minion di area tengah, nge-cutting minion supaya nggak ada wave minion yang masuk itu dengan Cardo. Tapi apa daya, atas bawah ini semuanya udah mulai berjalan ke area base dari tim Bigatron dan Sena mendapatkan game yang ketiga. Yap, 2-1 untuk Arsena dan satu bola terakhir yang dikeluarkan oleh Blaze itu tepat mengenai perut dari Bruno di saat dia berada di dalam tempat dia respawn. Itu darahnya udah nambah, Bude.